Eh, maaf, ritual saya kebanyakan dulu ya. Harus ini itu dulu dan termasuk nyalain ini nih. Disuruh mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran ila yaumiddin. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang mana sampai hari ini masih menjaga iman Islam kita, memberikan sehat afiat kepada kita. Nikmat besar sekali, ditambah lagi nikmat kelapangan waktu untuk bisa melaksanakan silaturahim ke pesantren Sahil. Insyaallah saya sempat tadi bukannya khawatir tapi bertanya-tanya aja, kira-kira manuver turun, tapi apa kekhawatiran itu sebenarnya saya tolak kuat karena saya yakin ini ibu tangguh yang datang gitu. Alhamdulillah. Tapi minyak gosok udah siap kan? Ya, alhamdulillah, segala puji milik Allah dan salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Tuti selaku Ketua MT Sakinah dan jajarannya, serta ibu-ibu Majelis Taklim MT Sakinah, Aris Aprianto selaku Ketua Yayasan Syamam Sahabat Kebaikan. Tidak lupa seorang wanita tangguh yang membersamai saya 16 tahun ini. 7 anak dilahirkan dari rahimnya. Dan belum lihat? Ya nanti aja. Nggak jadi kajian kita nanti ya. Ya, dan bukan cuma membangun rumah tangga, tapi membersamai saya dalam membangun peradaban di pesantren Sahil ini. Pastinya hanya Allah yang bisa membalas ya jasa perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan waktu yang telah diberikan untuk semuanya kepada saya. Baik, ibu-ibu semua tadi sudah ditanya sama Bu Tuti sehat, saya sudah dengar jawabannya sehat. Saya biasanya gitu kalau di Nikmah saya tanya ibu-ibu sehat gitu ya. Saya tanya juga di Al-Qalam ibu-ibu sehat. Dan itu cara saya untuk bridging masuk sebelum kita memulai kaji. Agar ada atensi di antara kita, agar ada perhatian. Kalau ternyata kita bukan cuma sekedar transfer ilmu. Ya, tetapi juga memberikan perhatian dengan sesama. Kata Rasulullah, siapa yang tidak punya perhatian kepada seorang muslim, maka dia bukan golongan kami. Kaki masih aman ibu? Masih. Ya jujur aja ya, karena kemarin teman-teman ada yang sengaja booking motor untuk bisa turun ke sini. Baik, karena tadi sudah disinggung sama Aris, nggak ada satupun bapak-bapak. Saya berpikir tadi kalau saya sendiri saya paling ganteng. Cuma ada Aris sama Mukhlis ya kan gitu. Akhirnya kami bersaing bertiga. Ya. Apa yang menjadi kedatangan ibu-ibu secara khusus pastinya menunjukkan dan menandakan bahwa keseriusan kita untuk menggapai ridho Allah itu bukanlah hal yang sebatas isapan jempol. Kita datang bahkan dirapatkan 1 bulan. Setelah ketemu saya kemarin tuh bilang, Ustaz kami main ke Sahil lagi gitu. Oh ya bismillah gitu kan, silahkan. Ya kontakkan dan yang akhirnya hari ini kita bisa. Bumi Allah ini luas. Bahwa kita belajar di Citra Grand, iya.
Kita belajar di Cibubur, iya. Kemudian kata Allah, fantashiru fil ard. Coba bertebaran di muka bumi. Ayat lain Allah katakan fasiru fil ard. Coba dia berjalan di muka bumi. Gak terasa ternyata sekarang venue-nya pindah, gitu ya. Mungkin ada yang baru sekali, ada yang kedua kali, ada yang mungkin ketiga kali, gitu ya. Malah tadinya saya berpikir kita kajiannya di alam langsung, di bawah pohon duren. Cuma kan akhirnya jadi beban buat saya. Takutnya bukan kajian ngelihat saya, dengerin isinya, ngeliatin pohon duren nih kapan berbuah. Gak fokus takutnya, gitu. Karena kali pertama waktu itu kesini cuma mengutin kembang duren. Iya, mengutin kembang duren. Enak nih Ustaz ditumis gitu ya Allah. Ya, saya kasih info, kalau kesini Desember Ibu. Ya, kenapa? Durennya berbuah di Desember. Kalau nggak berbuah juga kita gantungin ya ke tali. Baik, kita ingin belajar tentang sama-sama bagaimana peran serta sebenarnya wanita di dalam membangun peradaban. Ada sebuah ungkapan yang bagi saya sangat pas dan sangat menarik, bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama. Iya betul. Disebutkan bahwasanya madrasatun. Seorang wanita itu, seorang ibu itu adalah madrasah, institusi pendidikan. Idza a'dadtaha, jika kau siapkan institusi ini dengan baik dan benar, a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Yaitu kau siapkan generasi yang memang memiliki pekerti dan budi yang tinggi. Seorang ibu itu adalah raudun, adalah taman. Seorang wanita itu adalah kebun dan taman yang indah. Inta'ahad, kalau kau menyiapkannya, ta'ahadahul haya birrayyi awraqa ayyamal iraq. Yang artinya adalah jika kau pelihara dan menyiraminya dengan baik, maka ia akan tumbuh rindang sehingga menjadi tempat berlindung yang amat nyaman. Ini ungkapan dari seorang yang sangat populer dalam syairnya Hafiz Ibrahim namanya. Jadi madrasah, betul. Ibu itu adalah institusi. Kalau dia baik, anak-anak baik. Kalau dia baik, pasangan hidupnya baik. Kalau sudah baik keluarga, pasti masyarakat baik. Orang-orang mencoba untuk merusak madrasah ini dengan berbagai konspirasi. Dibuatnya madrasah ini tidak menarik. Dibuatnya madrasah ini tidak lagi mempesona. Sehingga akhirnya orang merasa maaf gitu. Nggak enak jadi ibu rumah tangga. Kasur, dapur, sumur. Kalau Ustaz Maulana dihitung tuh 2, 3 kasur. Iya kan gitu. Ternyata kalau madrasah ini baik, dia akan melahirkan ajyar, melahirkan generasi yang sangat-sangat unggul. Makanya ada sebuah ungkapan dari Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub ini ada yang tahu ibu-ibu siapa? Ayo. Kalau ada Ayyub di belakangnya berarti siapa? Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ayah dari Salahuddin namanya Najmuddin Ayyub. Beliau pernah mengatakan, innama uridu zawja. Saya ingin seorang wanita salihah yang baik. Kenapa? Ta'khudhu biyadayya ilal jannah. Cita-cita saya dengan wanita baik itu, dia raih tanganku, dia gandeng tanganku sama-sama ke surga. Lihat, visinya apa? Surga. Wa anjaba minha waladan. Darinya lahir anak-anak tuhsinu tarbiyatahu,
Anak-anak ini yang nanti kelak dididik, dibina, dibimbing, hatta yashubba wa yakun farisan wa yu'ida lil muslimin baital maqdis. Kata Najmuddin Ayyub, dididiknya sampai di dewasa, kemudian apa? Yang mau mengembalikan lagi Al-Quds Al-Aqsa. Jadi wajar kalau seorang Najmuddin Ayyub ini mendambakan wanita yang baik. Karena dari kebaikan wanita tadi itu melahirkan peradaban yang baik. Itulah saya ulangi lagi, bahwa adanya konspirasi upaya yang besar dari berbagai pihak. Bagaimana wanita ini tidak lagi menjadi institusi pendidikan yang mempesona. Dibuatnya bahwa menjadi ibu rumah tangga itu menjadi sesuatu yang tidak bergengsi. Ya. Menjadi ibu rumah tangga itu menjadi wanita yang terkesan nggak punya kerjaan, ya kan? Nggak keren katanya. Padahal apa? Menyiapkan generasi itu adalah justru sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya perbuatan, sebaik-baiknya profesi. Dan ini nggak boleh kita ragukan sama sekali. Nah, upaya dan konspirasi itu di dalam Al-Ghazul Fikri, perang pemikiran atau yang disebut dengan Saywar, dilakukan atau diupayakan dengan berbagai cara. Misalkan wanita muslimah secara pribadinya dibuat tidak baik. Itu dulu pertama. Sebelum dia berumah tangga, dibuat dia tidak baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam kitabnya Darul Mar'ah Al-Muslimah fi Bina'il Mujtama' menyebutkan bahwa yang pertama kali agar bisa menjadi baik harus ibunya dulu jadi baik. Ingat nggak ada cerita seorang anak kecil melapor kepada Umar bin Khattab perihal ayahnya yang salah pilih ibu. Bahaya banget. Anak kecil ngelapor ke Umar, Amirul Mukminin. Kalau kayak kita sekarang mungkin kayak istilah presiden lah, kepala negara. Walaupun Amirul Mukminin lebih luas cakupan wilayah teritorial kekuasaan. Kenapa kok bisa begitu? Karena bagi anak ini, ayahnya salah pilih ibu itu sesuatu yang mendasar. Ya. Sesuatu yang prinsip. Ibunya beda agama. Coba. Ibunya beda keyakinan. Padahal ibu kalau berumah tangga tujuannya sampai mana? Sampai surga kan? Ya sehidup sesurga. Kalau hidup semati nanti begitu ibu mati suami kawin lagi. Enggak. Sehidup sesurga. Kebayang nggak kalau seandainya suami masuk surga, istrinya karena beda keyakinan dia di palung neraka. Kemudian suami bilang, bunda yang sabar di sana ya, bunda kuat kok, bunda strong, bunda hebat. Bisa nggak begitu? Justru kita dengan ucapan dari apa yang disampaikan oleh Najmuddin Ayyub ini kita mengambil pelajaran. Betul. Uridu imra'atan, uridu zaujatan salihatan, ta'khudhu biyadayya ilal jannah. Itu dia. Makanya untuk menjadi baik generasi itu perempuannya harus baik. Baik dulu. Coba ibu sebutin siapa aja yang gak pernah takluk sama perempuan. Semua bertekuk lutut. Singa daratan Eropa, siapa namanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gak mau. Gak mau. Ingat tadi ya. Ingat datangnya. Ntar aja bareng-bareng Ustaz. Namanya siapa coba? Napoleon Bonaparte harus bertekuk lutut kepada siapa? Cleopatra. Napoleon ibu, singa daratan Eropa. Ya. Pemimpin Nazi, siapa namanya? Adolf Hitler. Bertekuk lutut di depan Maria.
seorang yang sangat beringas di daratan Andalusia dulu, Ferdinand ke-8 namanya, bertekuk lutut di depan Ratu Isabella. Isabella. Ibu gak usah nyanyi, ingat masa muda lagi. Jadi memang bagaimanapun dia punya kekuatan tersendiri. Itulah makanya Islam mendidik wanita ini agar baik dulu, agar bisa melahirkan generasi baik. Jika ibu adalah benda dan anak-anak adalah bayang-bayangnya, maka maaf, bayang-bayang hanya akan mengikuti benda asli. Tegak lurus dia, tegak lurus juga bayang-bayang. Melengkung dia, membelok juga bayang-bayang. Betul gak? Gak ada ibu berdiri tegak lurus terus bayang-bayang begini. Ada gak? Itu justru bahaya kalau kayak gitu. Kalau tegak lurus pasti bayang-bayangnya lurus. Itulah makanya upaya untuk merusak kaum muslimah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, harus ditolak dengan cara kitanya harus jadi baik. Harus jadi baik. Kalau ibu baik, pasti nanti anaknya ikut baik. Iya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Hana. Kalau Hamnah anak saya yang nomor 7. Hana ini istri Pak Imran. Ibu tahu Pak Imran siapa? Pak Imran ini engkongnya Nabi Isa. Tahu? Iya, njitnya Nabi Isa. Waktu Bu Hana hamil, dia katakan, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lihat, waktu hamil dia bilang ini, ya Allah, aku bernazar, janin yang ada di rahimku ini kelak akan menjadi muharrar. Para ulama tafsir mengatakan muharrar itu apa? Muharrar adalah pembela, penolong agamamu ya Allah. Jadi sejak di dalam kandungan, istrinya Pak Imran bilang apa? Nazartu laka ma fi batni muharrar. Lahirlah seorang anak perempuan. Walaupun waktu lahir kan nggak ada USG waktu itu kan. Dia katakan, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku lahirkan perempuan. Karena asumsinya penolong itu apa? Laki-laki, ya kan? Benar, laki-laki gagah perkasa. Tapi yang lahir adalah seorang perempuan. Dan dia mengadu kepada Allah, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata yang kulahirkan perempuan ya Allah, bukan laki-laki. Tapi Allah mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Allah lebih tahu yang terlahir itu perempuan, bukan laki-laki. Tapi membesarkan hati seorang Hana, Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Maryam, wahai Maryam, sungguh aku pilih engkau, wastafaki ala nisa'il alamin, aku pilih engkau di antara seluruh wanita di dunia ini. Sebenarnya the real Miss Universe itu siapa? Maryam. Iya. Tapi kan sekarang coba digeser, Miss Universe itu telanjang, keterbukaan, apalagi pamer aurat, ya kan? Yang katanya justru itu yang modern. Padahal kalau kita lihat dari sisi bagaimana umat manusia mengalami perubahan dari masa ke masa, ya kan? Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, diturunkan ke bumi dalam keadaan tidak berpakaian. Sampai akhirnya mereka malu. Begitu Allah ceritakan di dalam Quran surat 7 ayat 27, akhirnya apa? Dia cari sesuatu yang bisa menutup auratnya, menutup badannya.
Terus akhirnya manusia mengalami perkembangan, perubahan dan kemajuan dalam cara membungkus badannya. Sekarang coba dibalik lagi itu. Padahal sesungguhnya the real Miss Universe ya Pak? Maria. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Hannah. Hannah menunjukkan tentang jati dirinya sebagai wanita baik. Ya kan? Saat hamil aja dia katakan, ya Allah, ini kelak jadi penolong agamamu. Bukan cuma sekedar, ya Allah kalau dia lahir kelak dia menjadi pewaris perusahaan kami, company kami. Enggak gitu. Tapi apa? Menjadi penolong agamamu. Orientasinya sudah kelihatan dari seorang ibu yang baik. Kalau bahasanya mungkin sering kita dengar dalam ucapan peribahasa Indonesia, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Orang Arab mengatakan hadza shibl min dzakal asad. Anak macan ini anak dari bapak macan. Anak macan ini anak dari ibu macan. Bapak ibunya macan, anaknya nggak mungkin kambing. Betul nggak? Semalam Bu, sekitar jam 10 kami menjadi bidan lahiran anak kambing itu. Saya tungguin, anak kambing keluar kambing ternyata. Iya, saya lagi mau nungguin kebo gitu ya. Apakah kebo yang keluar gitu ya kan. Anak kambing keluar kambing. Jam 10 malam. Semalam kami tunggu. Lahir 3 ekor. 1 belum sempurna penciptaannya, akhirnya dia meninggal gitu ya, mati. Yang kedua terinjak ibunya. Akhirnya tinggal 1. Ya qadarullah wa syafa'at. Tapi yang ingin saya katakan bahwa apa yang dikatakan Hannah, lahirlah Maryam tadi. Ibunya salihah, anaknya salih. Ya. Ini pengaruh besar ini. Pengaruh kuat. Makanya di sebahagian keyakinan orang tua kita dulu, kalau lagi hamil mengidamkan anak perempuan, baca surat Maryam. Kalau lagi hamil mengidamkan anak laki-laki soleh, ganteng, berwibawa, punya kedudukan, kekuasaan, baca surat. Sebenarnya agar perangainya saja, bukan mukanya. Kalau mukanya benar mirip Maryam, suami bingung. Ikut saya bukan, ikut mahnya apa lagi? Enggak kan gitu. Makanya apa? Penting, poin pertama, ibunya harus baik. Ini yang pertama. Kenapa kita bisa lihat sekarang bagaimana ketegaran dari istri Ismail Haniyah? Pada saat anaknya dibombardir, meninggal satu persatu syahid di Gaza. Ya. Menyusul suaminya yang teranyar baru beberapa hari. Dia lepas dengan tangisan ketegaran. Tuh ibu salihah. Ada dia nyakar-nyakar pipinya? Enggak ada. Ada dia ngacak-ngacak rambutnya? Enggak ada. Karena wanita salihah tahu, jika dia sayang kepada orang terkasihnya, maka kekasihnya lebih sayang dari kekasihnya tadi. Al-Khansa contohnya, mungkin saya pernah ceritakan waktu itu, yang bernama asli Tumadir. Al-Khansa mengirim anaknya ke perang Qadisiyah, perang yang mempertemukan kaum muslimin dengan orang-orang yang kuat di wilayah Iran atau Persia. Terbunuh 1, 2, 3, 4 anaknya. Hal ihwal terbunuh anaknya disampaikan oleh seorang pembawa berita kepada Al-Khansa. Apa kata Al-Khansa? Alhamdulillah alladzi syarrafani bistishhadihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan syahidnya seluruh anakku tersebut. Dan aku berharap dengan syahidnya mereka agar Allah pertemukanku dengan mereka kembali di jannah. Masya Allah. Ada nggak Al-Khansa kayak gini sekarang di zaman ini? Ada, insya Allah. Dari mana? Dari Sakinah.
Iya, nah. Dari as-sakinah dong kan gitu ya. Jadi ibunya dulu harus baik. Kalau ibunya nggak baik, mustahil anak-anak akan baik. Kalau ibunya baik, generasi akan baik. Kalau generasi baik, peradaban akan baik. Kalau peradaban akan baik, ya pastinya Allah turunkan dari langitnya keberkahan, Allah keluarkan dari buminya keberkahan. Sekarang yang dirusak perempuannya, yang lebih gencar, ya. Dijauhkan dari agamanya. Padahal apa? Kalau wanita baik, ngerti agamanya, tahu mana batasan dengan lawan jenis, tahu mana ini aurat, mana bukan aurat, tahu ini mahram, mana bukan mahram, tahu bagaimana seharusnya dia bertutur. Ke lawan jenis itu nggak usah pakai mendayu, ibu. Ya ada apa? Aduh, itu kayak cerus gitu ya. Nggak usah. Kenapa? Karena di situ syaitan akan menunggangi sehingga lawan jenis terfitnah. Lihat bagaimana kaum jahiliyah dulu, maaf, saya katakan, mengkerdilkan wanita sehina-hinanya. Sehina-hinanya. Ibu bisa baca di Al-Quran, di Sunnah, bahkan di kitab-kitab sejarah. Tapi Al-Quran justru mengangkatnya setinggi-tingginya. Bentuk pengangkatan Al-Quran setinggi-tingginya, kami nggak pernah protes. Ada surat An-Nisa di Al-Quran dan nggak ada surat Ar-Rijal. Ya kan? Ada surat An-Nisa di situ, ibu. Tapi nggak ada surat Ar-Rijal. Walaupun di surat An-Nisa dikutip Allah Subhanahu wa taala di situ satu ayat tentang Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak pernah kami iri. Ya Allah, bikin kayak surat Ar-Rijal, enggak ada. Nah, bukti kedua bahwa wanita diberikan tempat oleh agama ini apa? Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang wanita, kata beliau, lihat, pada saat seorang datang bertanya kepada Rasulullah SAW, man ahakkun nas bihusni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan perlakuan baik dariku? Ummuk, baru keempat abu, ibumu, bapak. 3 kali, 3:1 disebut Rasulullah SAW, menunjukkan tentang wanita punya tempat yang istimewa di Islam. Dulu jahiliyah tidak membagi wanita sebagai bagian ahli waris. Tidak, bahkan dirinya menjadi warisan di dalam pembagian warisan itu. La ilaha illallah. Buruk sekali dulu. Islam mengangkat bagiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabu." Quran surat 4 di ayat ke-6. Ada bagiannya. Allah kasih bagiannya. Udah segitunya masih banyak yang protes. Ustaz, bagi rata aja lah. Warisan bagi rata aja gitu kan. Terus ada yang berseloroh gini, ayo ibu mau masuk jadi agama Islam atau mau balik zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah gak dapat warisan. Islam memberikan porsinya satu bagian utuh, gak boleh diganggu gugat. Bahkan suami gak boleh ikut-ikutan pegang kalkulator ini. Ada seorang ayah meninggalkan anak perempuan ini, tapi anak perempuan sudah berkeluarga, bersuami. Itu kalau seandainya dia dapat bagian dari ayahnya, mendiang ayahnya, dan ada saudaranya, saudara dapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian, maka yang satu ini hak mutlak dia. Suaminya nggak boleh cawe-cawe di sini. Apalagi kemudian sibuk pegang kalkulator. Kayaknya bunda gede juga pendapatannya. Bantu ngitungin boleh, ya. Minta ditraktir ya sadar diri aja, gitu kan. Artinya apa? Nggak boleh kita colek-colek gitu. Itu saking Allah ingin mengangkat derajat wanita. Dirusak dari sisi apa? Berpakaian hari ini dirusak. Yang anehnya pakaian belum jadi mahal lagi. Mungkin dulu zaman ibu-ibu masih muda, yang bolong bagian belakangnya siapa namanya?
Sendal bolong ya kalau salah. La ilaha illallah. Iya kan? Belum jadi mahal tuh baju. Satu ketika saya pernah ini dijemput untuk ngisi di salah satu acara dari komisaris sampai jajaran bawah, sampai OB-nya juga ikut serta, sampai security-nya juga hadir. Terus begitu turun saya bingung, disambut sama ya front office-nya lah gitu. Bukan pakai jilbab tapi kerudungan, beda kan ya? Kerudungan kan dililit-lilit doang. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Salam. Saya mau nunduk begini. Bahaya. Saya bilang, salam. Serba salah ya kan? Ini acara kajian agama, tapi pakaian nggak menyesuaikan. Gitu. Nah itu yang lagi mau dirusak, cara berpakaiannya. Adapun panah-panah yang ditujukannya banyak sekali. Dengan cara apa? Nggak panas, pakai hijab, nggak gerah. Kamu kan dulu juara gadis sampul, gitu kan? Rambutmu terurai, Pak. Ini wah banyak sekali. Akhirnya apa? Di situ orang coba untuk melucuti pakaian terbaik wanita muslimah tadi. Maka Allah katakan di ayat 27 tadi dari Quran surat 7, jangan kalian terperdaya oleh tipu daya syaitan yang mana mereka pernah memperdaya kedua orang tua kalian. Kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriya anhuma sawatihima. Keberhasilan mereka dulu itu apa? Menggoda Adam, menggoda Hawa. Ujungnya Hawa dan Adam diusir Allah tak berpakaian. Ya. Kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma. Terlepas. Akankah kita kalah lagi oleh bujuk rayu iblis? Akankah wanita-wanita salihah ini akan kalah lagi oleh bujuk rayu syaitan? Dan Allah telah mengingatkan kisah itu dengan sangat luar biasa diabadikan dalam Al-Quran. Nah ini ya, dirusak cara berpakaian. Kemudian apa? Dirusak cara komunikasi. Sekarang saya nggak habis pikir. Dengan banyaknya media sosial itu, seolah maaf, urat malu makin menipis. Makin menipis. Sehingga akhirnya tidak bisa kita bedakan muslimah apa bukan sih ini? Gitu ya. Kalau dibilang muslimah tapi kok kayak gak ada rasa malu. Dibilang bukan muslimah tapi sejatinya dia ber-KTP Islam. Gitu dia. Sehingga akhirnya apa? Dibikin makin indah oleh syaitan. Cara-cara itu tadi dianggapnya adalah baik dan benar. Padahal cara komunikasi kayak gitu nggak baik. Gitu ya. Apalagi yang ingin dirusak, makin dijauhkan mereka dari ajaran agama. Sehingga maaf, kalau sekarang orang-orang itu nggak mau lagi hadir ke majelis ilmu, itu bagian dari propaganda dan konspirasi besar mereka. Ya jangan ngaji mulu. Gitu ya. Ada yang bilang begitu. Emang mau jadi ustazah gitu. Emang mau jadi ustazah rajin banget ngaji. Padahal ngaji itu kebutuhan kita sebagai muslim dan muslimah. Rasulullah mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim. Gitu kan? Udah jangan kebangetan getol ngaji mah. Sesekali aja gitu. Padahal dulu sahabiah di masa Rasul aja ngajinya rutin, gitu kan? Karena apa? Buat dia untuk menjadi baik, nggak mungkin kalau dia nggak punya bekal untuk menjadi baik. Untuk dia berbuat baik kepada orang lain, nggak mungkin kalau dia nggak punya ilmu tentang bagaimana berbuat baik. Itulah ada istilah dalam bahasa Arab, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa mustahil bisa memberi apa-apa, nggak bisa. Nggak mungkin ini. Ya. Lagi-lagi kalau lagi cerita mau tidur anaknya gini, si kancil anak nakal.
Besok bilang lagi ke anaknya, Bunda mau cerita. Si kancil. Yang ketiga mungkin anak tebak, kancil lagi kan Ma? Karena kita nggak pernah membaca tentang siapa itu Hamnah bintu Jahash, siapa itu Khadijah bintu Khuwailid, siapa itu Aisyah binti Abi Bakar, siapa itu Hafsah bintu Umar, siapa itu nama-nama wanita-wanita hebat yang pernah hidup di zaman Rasul. Akhirnya apa? Kancil lagi, kancil lagi. Kata anaknya, nyorong timun lagi kan gitu. Iya, anak tuh kayak terpola di sini. Ya mama taunya kancil doang. Karena banyak gak ikut kajian gitu. Coba dia ikut kajian, dia baca sejarah, dia dengarkan YouTube, dia tahu tentang bagaimana wanita-wanita hebat. Seperti tadi, ibunda dari Salahuddin Al-Ayyubi yang diidamkan oleh ayahnya Najmuddin Ayyub agar punya istri yang melahirkan anak yang bisa membebaskan Al-Aqsa. Dan betulan lewat tangan Salahuddin Al-Ayyubi Al-Aqsa merdeka. Masya Allah. Nah itu dia makanya. Apalagi yang dirusak oleh mereka. Setelah dirusak tadi, cara berpakaiannya, dirusak cara komunikasinya, dirusak semangatnya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dirusak tentang apanya? Tentang statusnya dia jika dia sudah berkeluarga. Seolah, maaf, dia lebih tinggi dari suaminya. Itu yang disebut dengan istilah sekarang equality. Kesetaraan. Islam tidak menolak equal. Equal itu maksudnya Pak, sama-sama berhak masuk surga. Iya. Yang disebut equal sama-sama berhak menjadi insan yang bertakwa. Iya. Equal sama-sama siap dengan apapun Anda berlomba dalam takarrub kepada Allah, silakan. Iya. Tapi yang disebut equal bahwa dia bisa lebih tinggi dari suaminya, nggak bisa itu. Nah, pintu itu yang lagi coba didobrak oleh orang-orang yang tidak senang wanita tunduk kepada suami. Bahkan kompor lebih banyak sekarang yang meleduk. Kompor meleduk namanya. Udah begitu aja. Itu kompor meleduk namanya. Ya kan? Padahal kata Rasulullah SAW, di antara ciri wanita muslimah salihah, bahkan jika dia yang benar, jika dia yang benar, dia datang, dia pegang tangan suaminya. Aku tidak bisa tidur malam ini. Begitu kan kata Rasulullah SAW. Sebelum engkau memberikan maaf kepada. Nah pintu ini yang didobrak ini. Pintu ini yang ingin didobrak sehingga nggak bisa lagi nanti yang namanya tunduk patuh. Nggak. Kita bisa sama kok gitu. Inilah yang kemudian bujuk rayu syaitan, baik dalam bentuk syaitan yang hakiki dari kalangan jin maupun syaitan majazi dari kalangan manusia. Dan syaitan dari kalangan manusia sama nggak pernah capeknya ibu untuk mengkampanyekan. Dikampanyekan terus tentang makna feminisme, dikampanyekan terus. Sehingga akhirnya dia pikir konsep Islam tentang membentuk wanita muslimah salihah itu adalah konsep usang, udah terlambat, tinggalan zaman, expired, apalah namanya gitu. Ya kan? Padahal Masya Allah tabaraka rahman, Islam ini memberikan ruang kepada siapapun dari muslimah untuk bisa berkarya, produktif, bahkan sukses. Cuma tahu kodratnya dan posisinya sebagai wanita. Itu dia. Ini yang mau didobrak sama orang-orang yang gak senang wanita-wanita muslimah menjadi baik. Apalagi yang ingin didobraknya? Yang paling tinggi adalah rasa malu. Sudah, itu yang paling tinggi, sudah dihilangkan rasa malunya. Kata Rasulullah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan lahir kecuali dari kebaikan. Dan rasa malu tidak melahirkan kecuali kebaikan. Kecuali malunya diulang. Maluin. Beda lagi. Itu beda lagi. Ya, tapi kalau seandainya dia seorang muslimah yang menjunjung tinggi rasa malunya, malu dalam segala hal yang saya maksud.
Maka Rasulullah memberikan sebuah ucapan, di antara ciri istri yang salihah itu, jika kau tidak ada di hadapannya, dia menjaga kehormatanmu dan dia menjaga keluarga. Malu. Ada orang mau datang bukan mahramnya, enggak dulu deh, suami enggak di rumah, maaf, betul kan? Enggak ibu, saya mau ngecek meteran listrik. Kan ada kayak gitu kan, tugas PLN. Ya udah ntar saya fotoin, gitu kan bisa kan? Boleh nggak saya masuk buka ini meteran Pamjaya? Gampang, saya fotoin aja mas, gitu kan? Rasa malu itu kalau tertanam ibu, itulah yang akan membuat seorang wanita makin apa? Makin istimewa. Tapi kalau ini itu sudah dijajah oleh mereka dan berhasil, tali simpul yang kuat ini, ya, tidak ada lagi ikatan yang mengikat kita sebagai muslimah yang baik, gitu ya. Sudah, jangan harap akan ada sebuah generasi yang nantinya kita harapkan sebagai pembawa estafeta dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semuanya sudah hilang. Loss of everything. Kalau udah kehilangan semuanya apa? Hilang semuanya. Hilang pemahaman tentang agamanya, hilang rasa malunya, hilang cara dia berpakaian muslimah dengan baik, hilang cara dia berkomunikasi dengan benar, hilang semuanya, loss of everything. Sudah, jangan berharap. Kenapa? Karena berharap untuk bisa menghadirkan generasi yang baik. Saya kasih contoh, walaupun saya tidak bermaksud menghinakan. Kambing aja ibu, saya ingin cetak yang terbaik, saya pilih bibit yang baik, yang bagus. Setelah itu kasih pakan yang baik, treatmentnya yang baik, ya kan? Insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau sudah apa yang disebut dengan bibitnya nggak baik, jangan harap. Walaupun Allah maha memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, tapi hidayah ini tidak bisa ditebak. Itu yang disebut mauhibah, given. Yang bisa kita usahakan yang disebut hidayah muktasabah. Untuk bisa menghasilkan hidayah muktasabah, agar orang-orang, anak, cucu, keluarga, suami, pasangan hidup kita menjadi baik, kitanya harus muktasabah. Apa itu muktasabah? Kalau bahasa saya kemarin, waktu saya isi kajian di depan teman-teman influencer dalam daurah, sisihkan, bukan sisakan. Apa itu? Sisihkan waktu untuk mengaji, bukan sisakan. Ustaz, insya Allah saya datang nanti kalau waktunya keburu. Beda nggak? Beda. Sisihkan, bukan sisakan. Ustaz, insya Allah saya aktif di majelis ta'lim, insya Allah. Tapi kalau ya itu bukan sisihkan, tapi itu sisakan. Ya. Ustaz, saya juga pengen deh terlibat dalam aksi-aksi solidaritas dan dakwah. Apabila urusan saya sisihkan, bukan sisakan. Ya kan? Tapi kalau kita sisihkan, maaf, Hannah dari Maryam belum lahir dia sudah sisihkan. Dalam sisihan doanya dia katakan, nazartu laka ma fi batni muharram. Nah, ini PR buat kita bersama. Ada istri saya juga, ada santri saya juga, ada guru di Sahil juga ini yang mendengar semuanya. Maka buat kita sekarang, kita tahu pilar peradaban dan tonggak sejarah peradaban itu diantaranya wanita. Dan kalau wanitanya baik, baik semuanya insya Allah. Tapi kalau wanitanya buruk, na'udzubillah, susah untuk diharapkan melahirkan generasi yang baik. Kalau wanitanya salihah, dia akan melahirkan generasi yang bukan cuma salih tapi juga muslih. Tapi kalau wanitanya tidak baik, dia hanya melahirkan orang-orang yang akan menjadi sampah sejarah. Kalau wanitanya baik, maka bukan hanya dia menjadi sumbangsi terbesar
dalam berdirinya mercusuar peradaban. Tapi kalau wanitanya buruk, dia adalah bom waktu yang menghancurkan bangunan peradaban yang tinggi menjulang. Kalau wanitanya baik, dia akan menjadikan bukan hanya satu lapisan masyarakat, tapi lapisan penduduk bumi ini menjadi baik. Namun kalau wanitanya buruk, gak perlu banyak wanita buruk untuk merusak sebuah peradaban. Hanya beberapa gelintir buruk bisa buruk semuanya. Kapan? Kalau dia justru melahirkan anak-anak yang mentalitasnya dan spiritnya buruk. Itulah makanya Islam sangat menjaga betul tentang wanita ini. Kata Rasulullah SAW, bagian akhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, tidak ada fitnah yang aku khawatirkan. Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala rijal, yang sangat berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnah nisa, daripada fitnah wanita. Kata Rasulullah, tidak pernah kutinggalkan ya, satu fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Itulah makanya pintar-pintar ya, bawa diri, hati-hati, jaga hati. Karena apa? Baiknya wanita akan baik yang lain. Tapi buruknya wanita bisa berdampak buruk pada peradaban. Itu yang bisa kita kaji. Sengaja saya berikan waktu untuk kita bersoal jawab. Mungkin nggak banyak kali ya, karena ibu-ibu nanti juga akan ada seperti yang disampaikan tadi, rangkaian acara lainnya. Mudah-mudahan sedikit renungan kita tentang kisah-kisah orang-orang soleh tadi, termasuk kalimat fenomenal yang diucapkan oleh Najmuddin Ayyub, uridu imra'atan salihatan, uridu zawjatan salihatan ta'khudhu biyadayya ilal jannah wa unjib minha waladan wa hasuna tarbiyatuhu wa tuhsin tarbiyatahu. Dia baik mendidiknya sampai apa? Sampai dia membebaskan Al-Quds. Masya Allah, sebuah visi yang jelas, visi yang sangat gamblang dari seorang lelaki yang mengidamkan wanita yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau tanya, jangan berat-berat. Nanya yang ringan aja ya. Silakan. Oh enggak, silakan. Jangan yang berat ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Enggak. Alhamdulillah senang sekali saya bisa di sini berjumpa dengan Ustaz. Masya Allah. Ustaz, nggak susah kok pertanyaannya. Cuma ada kebingungan di saya aja. Mendidik wanita untuk menjadi baik atau anak menjadi baik itu kan bukankah tergantung dari bimbingan kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau qadarullah lahir dari orang tua yang tidak soleh? Sadar atau tidak sadar, itu kami menyadari sebagai anak merasa kita belum soleh. Yang ingin saya sampaikan atau saya ingin nasihat dari Ustaz, apa upayanya, konspirasinya yang harus kami lakukan supaya bisa seperti Hana dan Maryam, sementara hidayah muktasabah itu nggak mungkin mudah untuk kita kerjakan. Begitu aja Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Wah iya, berat juga pertanyaannya ya. Ya, ini menunjukkan kelasan MT Sakinah emangnya, Masya Allah. Saya jawab dulu aja kali ya, baru habis ini kita buka sesi kedua. Jadi betul banget Ibu,
Tidak semua orang beruntung lahir dari orang tua yang baik. Akankah kita kemudian menuding dan menyalahkan serta menyesali lahir dari orang tua yang tidak baik? Tidak. Saya katakan tidak, kenapa? Jullus sahabah, kebanyakan para sahabat lahir dari orang yang musyrikah. Ya. Ya. Bahkan Abu Hurairah tidak seberuntung kita mungkin. Abu Hurairah ibunya musyrikah. Sampai dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, doakan ibunda Abu Hurairah agar dia masuk Islam. Karena dia sangat sayang sama ibunya. Maka Rasulullah langsung angkat tangannya dan berdoa, Allahumma hdi li ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Tatkala dia pulang kembali ke rumah ibunya sedang mengunci pintu karena terdengar suara sedang mandi janabah, mandi hadas, mandi dia masuk Islam. InsyaAllah, ya kan? Iya, zaman itu ada Rasulullah yang kalau ngangkat tangannya berdoa kepada Allah, casbang gitu. Ibarat martabak apa ini? Spesial pakai, udah istimewa gitu ya. Angkat tangan kabul gitu. Kita nggak ada Rasulullah sekarang di tengah-tengah kita, betul kan? Ada lagi seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, begini dan begitu ya Rasulullah. Rasulullah SAW angkat tangannya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya orang ini masuk Islam juga. Ada. Namanya Safanah bintu Hatim. Safanah ini jadi nama anak saya yang pertama. Dulu beliau di sini, sekarang saya pindahkan. Ya, biar dia tidak punya imunitas. Ada babe gue nih gitu. Biar dia tahu, belajar di sana. Biar dia survive di kehidupannya nanti. Safanah datang ke Rasulullah SAW. Ada adiknya atau saudara yang bernama Adi bin Hatim, belum masuk Islam. Rasulullah berdoa masuk Islam. Coba, ya kan? Nah, masalahnya sekarang Rasulullah sudah nggak ada. Maka Rasulullah SAW sudah dikubur, tapi apa? Allah menjanjikan orang-orang salih yang lainnya yang bisa mempercepat ijabah doa kita. Ya. Datang seseorang kepada seorang syekh, dia bilang, ya syekh, tidak ada yang aku benci dari orang tuaku. Tidak ada. Dia orang baik yang aku kenal. Tapi hanya satu yang aku sayangkan, sampai detik ini dia belum masuk Islam. Akhirnya dengan khusyuk syekhnya mengangkat tangan. Walaupun tidak langsung hari itu, tapi apa? Mungkin karena kesungguhan doa anak ini juga agar apa? Orang tuanya menjadi baik, jadi baik. Dan maksud saya, kita tidak boleh mengutuk lahir dari orang tua yang kurang baik dalam tanda kutip. Tapi apa? Justru jangan-jangan kita harus berpositif thinking. Ini adalah objek dakwah kita, target dakwah kita. Kalau kita baik, kita tularkan kebaikan itu agar orang tua kita juga ikut membaik. Karena apa? Allah Maha Adil. Jika tidak semua orang lahir dari Abu Bakar, jika tidak semua orang lahir dari Muhammad SAW, tapi ada orang yang dilahirkan dari ketidakbaikan menjadi baik. Banyak sekali. Bahkan dulunya adalah musuh Allah, musuh Rasulnya. Kemudian apa? Menjadi baik. Dan bahkan mendakwahkan kebaikan kepada orang-orang yang dicintai. Hindun. Kurang kejam apa Hindun itu? Membongkar dada paman Rasul SAW. Mengeluarkan jantungnya. Mengunyah mentah-mentah. Dan dia berusaha untuk menelannya walaupun akhirnya dia muntahkan. Tapi apa yang terjadi? Hindun menjadi orang yang baik yang dicatatkan dalam sejarah. Bahkan ada riwayat khusus datang dari Hindun perihal tentang rumah tangga. Ya. Gitu ya. Nah, muktasabah yang saya maksud adalah diupayakan, diseriuskan. Kalau bahasa sederhana saya tadi, sisihkan, bukan sisakan. Ya. Bisa mengingatnya Ibu? Sisihkan, bukan sisakan. Jadi sisakan waktu untuk ngaji. Ya. Pengajian di Sakinah, gitu kan, hari, tanggal, jam. Kalau bisa Ibu kasih stabilo tuh kalender.
Sekarang udah nggak zaman kalender yang manual, pakainya digital. Ibu kasih reminder di handphone, betul nggak? Kasih remindernya 1 hari sebelumnya misalkan. Bukan pas jamnya, ya ada kajian ya. Mana aku belum cuci piring, pakaian numpuk, setrikaan menggunung. Ya itu nggak akan pernah bisa kalau kayak gitu. Ya kan? Remindernya 1 hari lah, itu paling maksimal. Gitu. Insya Allah itu yang disebut sisihkan, bukan sisaan. Mau jadi baik kok nyari sisaan, gimana? Mau jadi baik harus sisihkan, ibu. Itu yang disebut muktasabah, harus diperjuangkan. Bunda nggak ikut kajian, nanti deh aku belum dapat hidayah. Loh kok gitu? Kamu datang ke kajian dapat hidayah, bukan malah nunggu hidayah. Itu pebulu tangkis, Taufik Hidayat ya. Jelas? Ya, insya Allah seperti itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat dan para jamaah sakin. Pak Ustadz, alhamdulillah saya tertarik sekali nih alam ini Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini berapa hektar nih Pak Ustadz nih? Ini tidak untuk dijual sih. Ini tanah ini ini tanah wakaf, Ibu. Kurang lebih luasnya 1 hektar. Tapi karena ada pengecualian untuk makam keluarga, jadi kurang dari segitu. Ada pengecualian dari wakif bilang, tolong Ustadz, peruntukan bagi kami untuk pulang ke Allah juga disisakan. Agar kalau kami dikubur di sini, ada santri yang doain, gitu dan sebagainya. Nah itu di tempat itu dikecualikan, nanti Ibu bisa lihat. Tapi selebihnya insya Allah wakaf. Wakaf. Jadi ada Dudo Herlino Pak Ustadz. Ya Allah, Pak. Tahu gitu Dude saya undang tadi. Ya. Iya. Tahu gitu saya undang juga nanti ya kan, Dude Dimas gitu. Saya ingat kemarin di Makfiro Pak Ustadz, kan ada cucu ponakan saya masuk di Makfiro. Oh, di Milbos. Iya. Masya Allah, ya. Dari masa lalu jadi guru, jadi kemarin baru masuk. Masya Allah. Masuk sini, ya Allah, alhamdulillah kayak Milbos ya. Pak Ustadz yang berita. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Saya kira pengen nanya ya. Cuma nanya Dude aja ya. Ntar saya sampai insya Allah. Baik, nanti habis Ibu ke belakang ya. Mike ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dengan tadi masalah pakaian, Ya. saya dari kelompok usia tua. Saya ingin menanyakan surat An-Nur ayat 60. Ya, wal qaid minan nisa. Ya. Tadi perjelas itu untuk kaum lansia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu jangan ngaku lansia dulu, masih kenceng suaranya. Ya, maksud saya gini ya Ibu. Ayat tadi itu tempatkan pada tempatnya. Di surat 24 ayat 60 Allah berfirman, dan wanita-wanita yang sudah menopause, lanjut usia, yang tidak lagi mengharapkan dan menginginkan pernikahan. Kan Allah bilang begitu. Maka tidak mengapa bagi mereka untuk menanggalkan hijabnya atau jilbabnya. Nah, saya ingin kasih tahu Ibu, ayat ini pernah ditanyakan ke saya oleh seorang mantan none Jakarta. None Jakarta bukan cuma cerdas, pastinya cakep kan ya. Terus dia bilang gini, Ustadz, saya baca ayat ini, berarti boleh dong saya untuk nggak pakai hijab karena saya sudah menopause. Waktu itu dia tanya di lingkaran tawaf itu. Habis kita tawaf, kita duduk situ kan, dia tanya, ini di depan Ka'bah nih. Terus saya bilang gini, Bu, kalau masa muda nggak hijab, terus udah lansia pakai ayat ini untuk pembenaran nggak hijab, apa Ibu mau pakai hijab sekali-kalinya berwarna putih nanti? Kain kafan maksud saya. Akhirnya apa? Gemeter pertanyaan saya, dia dengar, gemeter dia pakai hijab sampai detik ini. Tuh. Jadi kadang-kadang kita ingin membenarkan itu yang disebut dengan
pendalilan atau dalih kita. Kan surat An-Nur ayat 60 bilang gitu, Ustaz. Padahal semasa mudanya nggak pernah tuh. Ya Allah, belang belentong, ya buka ini ngablak. Saatnya Ibu. Kalau ibarat kemarin itu di usia muda turbulence waktu penerbangan gubrak. Kalau mau sekarang landing, yang apa? Nah, landingnya itu smooth, enak gitu. Ini kagak, udah mau landing masih gubrak. Itu angkot namanya Ibu. Kita udah mau landing nih. Kita mau say goodbye udah sama dunia. Yang terbaik udah, ya kan? Yang disebut dengan husnul. Udah mau berakhir. Ya udah. Ustaz, kan saya juga dulu pemenang Gadis Sampul, Ustaz. Ya udah, itu dulu kan gitu. Itu dulu, udah, sekarang udah gitu. Kan lain batu, lain karang. Lain dulu, lain. Ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Jangan, nah gitu ya. Nah, ayat tadi benar, tapi jangan berhenti di situ. Lihat ayat lanjutannya. Wa ayyasta'fifna khairun lahunna. Tapi kalau dia menjaga iffahnya, menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya, khairun lahunna, lebih baik itu. Lebih baik lagi. Berarti apa? Ya udah, masa muda dulu ablak-ablakan, ya Allah. Rambut diapain namanya itu sampai kayak singa begitu. Begini tuh tidak. Udah disangsak apa diapain? Oh, disasak ya. Sangsak mah yang buat tinju ya. Udah, itu masa muda. Sekarang tua ya, bismillah ya Allah. Ini sebagai upaya saya mengkatrol masa muda saya. Pakai itu jilbab. Ya kan? Iya. Ayatnya nggak berhenti sampai di situ. Ghairu mutabarrijatin bizina. Tapi apa? Wa ayyasta'fifna khairun lahunna wallahu sami'un alim. Gitu ya Bu ya. Jadi lanjutin bunyi ayatnya, jangan berhenti. Yang penting kan enggak tabarruj Ustaz. Yang penting kan enggak apa? Enggak menor katanya. Yang penting kan enggak kayak ondel-ondel Ustaz ya kan. Kadang-kadang orang kalau pakai ini itu saya bingung. Ondel-ondel apa barongan gitu ya. Baik, silakan Ibu yang di belakang gitu ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, saya dengar Ibu. Tadi ada tausiah Pak Ustaz. Kata-kata buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, itu satu. Kemudian anak-anak saya lahir dari ibu saya. Yang saya ingin tanyakan, dalam kerja saya sendiri, saya sudah berusaha untuk menjadi pelajar. Saya sudah mengamalkan sholat. Paling terbisa saya ngaji. Tapi mengapa anak saya bahas? Saya punya dua anak. Dan maaf Ustaz, saya juga pernah mengenalkan ibadah haji sampai pada Arafah. Saya pernah mendoakan tapi anak saya berdoa. Tapi setelah saya pulang, muncul dari mazhab lebih saya bersolat subuh, saya tekuk, saya bangunkan, itu sampai dan setelah sholat, setelah tahajud, sudah selesai. Mungkin ada saya di sini bukan bagi saya merasa benar, mungkin dari saya sendiri ada yang salah, tapi sehari-hari saya ibadah maupun saya melakukan sikap, jangan saya manusia biasa. Mengapa yang dilakukan saya di saat saya sedang emosi, di saat saya sedang kesal? Kenapa? Karena aku pucat. Mana sejauh begini? Kan saya marah. Tapi tidak setiap hari saya mohon yang sudah Ustaz. Maka saya ingin anak-anak saya menjadi masalahnya. Dan yang penting dalam ucapannya itu
Tapi saya bingung, karena saya sendiri selalu dimulai dengan ucapan yang menurut saya lembut. Tapi mereka menjawabnya dengan kata-kata yang intonasi suara tidak enak. Itu saja Pak Ustaz. Mungkin ada doa atau apa yang bisa saya tambahkan dalam suara itu waktu saya sampai. Baik Ibu, Masya Allah. Pertama, kami semua mendoakan Ibu menjadi haji mabrur ya. Hajjan mabruran, sa'yan mashkuran, dhanban maghfuran, wa amalan salihan maqbulan, wa tijaratan lan tabur. Baik, yang kedua, kami juga turut mendoakan semoga siapapun yang Ibu sayangi, suami, anak-anak, Allah lembutkan hatinya. Ya, dan seluruh anak-anak kaum muslimin insyaallah. Pertama, saya ingin katakan di Al-Quran itu tentang anak. Ada anak yang didoakan oleh orang tuanya, umumnya jadi nabi, yaitu orang tuanya nabi. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, anaknya Ismail dan Ishak. Kemudian Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Kemudian dia katakan, ya Allah, berikan dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Engkau yang maha mendengar doa ya Allah. Anaknya jadi nabi. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi tipe anak pertama dalam Al-Quran itu adalah yang didoakan jadi nabi. Tapi ada anak yang didoakan jadi anak soleh. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang didoakan menjadi pelipur lara, penyejuk pandangan. Nah, ini tipe yang kedua. Mahum bil anbiya, mereka bukan jadi nabi. Sehebat-hebatnya orang tuanya mendoakan anak-anak ini, paling topnya jadi qurrata a'yun, enggak jadi nabi dia. Gitu ya. Tapi ternyata ada karakter anak yang ketiga yang Allah sebutkan di surat At-Taghabun di ayat ke-15, anak-anak itu jadi fitnah. Fitnah ini ujian. Iya. Nah, yang anak-anak jadi ujian ini boleh jadi yang Allah katakan di surah Al-Ankabut ayat 1 dan kedua, ingin menaikkan level orang tuanya dalam level keimanannya. Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berucap kami sudah beriman sementara mereka tidak diuji? Boleh jadi anak-anak kita ini jadi ujian. Akankah dalam ujian ini kita lolos dan lulus, atau justru sebaliknya? Dan yang saat kayak gitu, sebagai orang tua, maaf, usahakan kalau doa lagi marah ibu, doa yang terbaik. Kita lagi mangkal banget, kayak kamu nak, gitu. Solih kamu nak, gitu. Beneran. Karena udah kejadian betul ibu. Dulu ada Jurej namanya. Jurej lagi sholat, ibunya panggil, Jurej. Dia udah tahu itu suara emaknya, tapi dia bilang, Ummi am sholati. Emak saya apa sholat saya? Ada keguncangan di batinnya. Panggil lagi, Jurej. Ummi am sholati. Emak saya apa sholat saya? Sampai ketiga kali gak ada jawaban, emaknya sumpah serapah. La amatakallah ya Jurej illa an tanzur fi wajhil mumisat. Mak doa ke Allah Jurej, biar ente enggak buru-buru dimatiin sebelum ente dihinakan dengan cara digelandang di depan para pelacur. Masa ada mak doa begitu? Ada ternyata. Oke, kalau lagi ngamuk jangan bilang dasar anak. Wah, ya kan? Sensor. Enggak boleh. Iya. Kebun binatang Ragunan kurang dihadirkan taman safari. Apaan nih kan gitu. Doa yang baik ibu. Karena pada saat ibu menjatuhkan doa itu disambar oleh malaikat kejadian. Dan benar-benar kejadian.
Jurej digelandang setelah sebelumnya tempat dia tinggal dihancurin karena dia ahli ibadah di zaman Bani Israel, dihancurin sama prajuritnya istana. Begitu digelandang, si wanita pezina ini ngeliatin Jurej. Kata Jurej, apa salah saya paduka? Kamu menghamili wanita ini kan? Dia menuntut tanggung jawabnya. Sekarang anak telah lahir darinya. Kamu tanggung jawab. Kata Jurej, mana anak itu? Coba saya lihat. Anak itu cuma ditekan sedikit perutnya dan dia diajak ngobrol. Man abuka? Kata Jurej, siapa ayahmu? Anaknya masih merah, ibu. Udah bisa ngomong. Dia bilang, ra'il bakar. Ayah saya tukang ngangon. Jangan ngangon kambing. Itu santri sahil, ibu. Itu ngangon sapi, ya. Langsung si raja mukanya merah malu. Karena apa? Salah, rumahnya Jurej dihancurin. Dia minta maaf. Dia bilang, saya akan bikin bagus lagi, bahkan lebih bagus dari sebelumnya. Saya buat dari emas, kata. Lah, nggak perlu, kata. Cukup kau kembalikan lagi dari kayu-kayu tadi, biar aku bisa ibadah lagi di sana. Tapi apa kata Jurej? Ini lihat. Inni adraktu da'wata ummi. Saya begini karena kena doa emak saya. Tuh. Nyesel di belakang nggak? Di depan? Pendaftaran. Tuh ya. Tadi udah ditanya. Kalau ada 10 ekor ikan di akuarium udah ditanya. Ntar bakalan ditanya. Baik. Saya lanjut yang keempat. Tipe anak yang keempat di ayat 14 di surat At-Taghabun. Yaitu anak bisa menjadi musuh bagi kita. Makanya kita nggak berharap yang ketiga dan keempat. Kencengin doanya, ibu, itu kan? Kencengin terus. Karena apa? Allah suka orang yang berdoa dengan ilhah. Ilhah itu diulang-ulang. Merengek di depan Allah diulang-ulang. Kata Bruce Lee, maaf saya pinjam kata-kata Bruce Lee. Bukanlah seseorang yang belajar 1000 tendangan tapi dia tidak pernah mengulangnya yang aku takuti. Tapi yang aku takuti adalah seorang yang belajar 1 model tendangan tapi dia ulang 1000 kali. Betul ya, Bu ya? Apalagi ibu sudah langitkan doa waktu di Arafah, bismillah. Hati anak insyaallah di antara 2 jemari Allah yang akan digerakkan dengan mudahnya. Saya rasa begitu. Dan cukup, sudah jam 11 waktu sahil, ibu. Masih ada? Ya deh, bonus ya. Udah megang mic, kesian banget ya. Sebelum ini Ustaz, Ya. apa namanya sebelum berarti durian ya Ustaz. Oh, Ustaz, sebagai pribadi kita kan yang tahu kekurangan kita adalah kita sendiri. Ya. Sebagai ibu yang tahu kekurangan kita adalah kita sendiri. Sebagai istri yang tahu kekurangan kita adalah kita sendiri. Ada istilah misalkan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kami berharap sebagai orang tua malah justru buah jatuh jauh dari orang tua, dari pohonnya. Karena dengan kekurangan kita menjadi kekurangan sebagai orang tua soal ilmu, soal apa, kita bervisi bahwa kita banyak kekurangan sebagai orang tua, tapi mereka anak-anak kita atau suami kita itu punya Allah yang maha melindungi, maha apa misalnya. Jadi ya maha membimbing. Jadi saya biasanya serahkan bimbingan anak-anak kita itu langsung ke Allah. Tapi justru itulah dari situ karena yakin mungkin justru dapat kabar misalkan di luar yang masya Allah dari anak-anak kita. Nah, yang begitu anak-anak juga doain saja, doain saja. Kalau sekarang anak sudah dewasa, itu doain saja. Kalau ada anak itu bisa bimbing ya Ustaznya dengan simulasi atau motivasi apa gitu. Nah, peran kita sebagai orang tua saya punya anak itu, kalau anak-anak sudah menjadi dewasa gitu ya, jadi dengan potensinya masing-masing kan mereka melesat gitu Ustaz. Nah, itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ibu. Enggak selamanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bisa saja jauh sekali kalau jatuhnya ke kali. Lanjut begitu kan? Ya kan? Nah, yang ingin saya katakan gini. Allah tuh maha adil.
Jika kita tidak baik, apakah kemudian pasti anak kita tidak baik juga? Enggak juga. Enggak juga. Saya katakan kenapa enggak juga? Karena fakta di dalam perjalanan peradaban umat manusia, banyak yang ayahnya enggak baik, anaknya baik. Ibrahim itu ayahnya pembuat patung, ibu. Ya kan? Ibrahim itu ayahnya Azar pembuat berhala. Tapi anaknya nabi kok. Ya kan? Bahkan Ibrahim mengatakan, "Atattakhidhu asnaman aliyah." Ayah, apakah patung-patung ini yang kau jadikan Tuhan? Kan gitu. Tapi anaknya jadi nabi. Nah, maksud saya dengan apa yang kita tahu terhadap diri kita justru menunjukkan tentang apa yang sesungguhnya dikatakan apa ya istilahnya ya, mengetahui diri kita sendiri itu adalah sebuah nilai, sebuah value. Saya pernah sampaikan ucapan Nabiullah Daud alaihissalam. Subhana, kata Nabi Daud, Subhana, maha suci Allah. Subhanaka ya man, maha suci engkau ya Allah. Yang apa? Yang menjadikan, menja'ala, yang menjadikan pengakuan seorang hamba atas ketidaksyukurannya kepadamu sebagai sebuah kesyukuran. Ngerti nggak? Makin kita merasa tidak dan belum bersyukur kepada Allah, sejatinya itulah kita lagi upaya bersyukur yang maksimal. Dan maha suci engkau ya Allah, kata Nabi Daud, yang telah menjadikan seseorang yang merasa belum kenal engkau dengan baik, sejatinya dia telah mengenal. Ngerti kan? Bukan malah sombong, udah saya udah kenal. Enggak. Makin merasa, hidup ini kan harusnya makin pintar merasa kan? Merasa, ya Allah belum benar sholatnya, berarti tergerak untuk memperbaiki terus. Nah, kita merasa nih udah tahu banget kita, aduh kayak gini nih. Kalau ibarat muka cemong lah gitu ya. Ini kita tahu kayak gitu, berarti kita berharap agar anak enggak kayak kita. Doanya lebih serius, bimbingnya juga lebih sungguh-sungguh. Nah, ngadunya lebih sering ke Allah kan gitu. Sampai maaf gitu loh. Cara memperlakukannya juga harus lebih apa? Lebih intens. Istri saya sering bilang, Abi, kakak itu harus lebih dekat sama Abi. Kapan kita jalan, dia harus sama abinya aja. Beda sama abang. Abang biar lebih dekat sama Umi. Bilang gitu. Karena dia laki-laki, harus ibunya yang pertama kali dia cintai. Kalau dia sudah menghormati wanita ini, dia nggak akan mainkan wanita yang lain. Dia bilang gitu. Istri saya bilang, artinya apa? Kita harus lebih giat lagi. Ini ada buku saya dikasih sama Ustaz saya, Ustaz Wildan Hasan. Kata uminya, ini ntar kakak harus baca buku ini. Harus baca buku ini. Jadi kita seserius apa kita berdoa dan seserius apa kita membina. Walaupun kadang perlakuannya pasti beda. Usia 0 sampai 7 tahun, kata Ali, perlakukan dia kayak raja. Makanya dulu kalau orang lagi nimang, itu diantara senandungnya, anak raja. Bapaknya tukang ojek. Tapi tetap anak raja. Apa raja ojek? Ya kan? Iya kan? Kalau 7 sampai 14, perlakukan dia kayak tawanan. Jam tidur, jam makan, jam main. Ya kan? Tapi 14 ke atas, perlakukan dia seperti kawan dan sahabat. Tempat curhat pertamanya orang tuanya. Ya kan gitu ya. Di kalangan manusia loh. Kalau ke Allah udah pasti. Jadi gitu ya. Nah ini juga pengaruh nanti. Jangan dibalik. Begitu 14 tahun dia diperlakukan kayak raja. Akhirnya itu tuh. Anak orang digebukin, diinjek-injek. Ya kan, tahu kan? Tanpa nyebut nama. Ya gitu ya. Ya kayak gitu ya, jelas ya. Nah, maka insya Allah Allah tetap menyediakan masa depan buat mereka yang ingin menghendaki perubahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak berasa yang di saya jam 11 lewat aja. Ya Allah, saya pengennya ibu-ibu sampai besok sebenarnya. Cuma sayanya ke Jakarta ya gitu ya. Terima kasih dan mohon maaf mewakili keluarga besar Sahil, ucapkan terima kasih sekali lagi. Udah bahas sebulan. Saya juga yakin di antara bahasan itu
dress code-nya apa, ya kan? Udah saya yakin. Saya yakin betul. Saya yakin, hakun yakin. Dan mohon maaf kalau ternyata sambutannya tidak cukup baik ya, terus berbenah kami pastinya dan terus belajar untuk jauh lebih baik. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.